Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Eza. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan. Nah, pada video sebelumnya kita udah bahas bahwa sebuah nilai x, y, z merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel jika nilai x, y, z tersebut memenuhi ketiga persamaan yang ada di dalam sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nah, kita juga udah bahas bahwa ada 3 metode untuk mendapatkan nilai x, y, z-nya ini, yaitu yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode eliminasi, dan yang ketiga adalah metode determinan. Nah, untuk metode substitusi dan metode eliminasi sudah kita bahas sebelumnya, dan ini persis sama dengan sistem menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Kali ini kita akan bahas metode ketiga, yaitu metode determinan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa channel ini di-subscribe dulu ya, terus dipencet loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya. Dan jika ada pertanyaan, kamu boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Misal kita diberikan sistem persamaan linear 3 variabel, seperti bentuk umum yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ini dia bentuk umumnya, A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3, dengan A, B, C, dan D-nya merupakan bilangan real, tapi A, B, dan C tidak boleh semuanya 0. Nah, coba perhatikan ada A1, A2, A3 di sini. Ini adalah koefisien variabel X. Dan B1, B2, B3 ini adalah koefisien variabel Y. Ada C1, C2, C3 ini adalah koefisien variabel Z. Terus di sebelah kanan, di ruas kanan, ketiga persamaan ada D1, D2, D3. Nah, koefisien ini akan kita susun dia membentuk sebuah matriks. Jadi yang pertama kita lakukan untuk metode determinan adalah membuat matriks koefisien namanya. Koefisien yang A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3 ini kita bentuk menjadi matriks seperti ini. Nah, ini dia A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ini adalah matriks koefisiennya. Nah, untuk menghitung nilai D, determinan utamanya, kita akan kopikan dua kolom yang di depan, kolom A dan kolom B ini, lalu pastekan di belakang. Sehingga sekarang kita punya susunan bilangan yang terdiri dari 5 kolom dan 3 baris. Nah, untuk menghitung determinannya, kita akan mengalihkan bilangan-bilangan yang dihubungkan oleh garis berwarna merah ini. Lalu dikurangi dengan perkalian bilangan yang dihubungkan oleh garis berwarna biru. Perhatikan polanya. Jadi, determinannya sama dengan A1 dihubungkan dengan B2 dengan C3. Maka ini adalah perkalian A1 kali B2 kali C3. Lalu ditambah dengan B1 kali C2 kali A3. Lalu ditambah lagi dengan C1 kali A2 kali B3. Lalu dikurang dengan perkalian diagonal samping. Bilangan yang dihubungkan oleh garis berwarna biru. Ada kurang di bawahnya. Berarti ini dikurang dengan A3 kali B2 kali C1. Ini dia. Dikurang dengan A3 kali B2 kali C1. Dikurang lagi dengan B3 kali C2 kali A1. Dikurang lagi dengan C3 kali A2 kali B1. Itu dia nilai determinan utamanya. Nah, setelah kita hitung D-nya, lalu kita akan hitung DX. Determinan variabel X yang akan kita dapatkan dengan cara yang sama dengan tadi. Bedanya adalah koefisien variabel X-nya di sini tadi adalah A1, A2, A3. Kita ganti dengan bilangan yang berada di ruas kanan. Ruas kanan tadi ada D1, D2, D3. Ini dia. Sudah kita ganti kolom A1, A2, A3-nya tadi. Lalu caranya sama. Kopikan dua kolom yang di depan, pastekan di belakang. Sehingga kita punya barisan bilangan, susunan bilangan yang terdiri dari 5 kolom. Lalu kita hitung determinannya. Dx-nya sama dengan tadi polanya. D1 kali B2 kali C3 ditambah dengan B1 kali C2 kali D3 ditambah lagi dengan C1 kali D2 kali B3. Lalu dikurang dengan D3 kali B2 kali C1, dikurang lagi dengan B3 kali C2 kali D1, dikurang lagi dengan C3 kali D2 kali B1. Itu dia DX-nya. Setelah DX selesai, kita lanjut ke DY. DY adalah determinan variabel Y yang akan kita dapatkan dengan cara yang sama dengan tadi. Bedanya, koefisien variabel Y-nya yang berada di tengah, tadi di sini tadi adalah B1, B2, B3, ini ganti dengan bilangan yang ada di ruas kanan, ganti dengan D1, D2, D3. Ini dia kolomnya, kolom yang di tengah. Nah, setelah punya ini, setelah punya matriksnya, kita tinggal kopikan dua kolom di depan, pastekan di belakang. Sehingga kita punya susunan 5 kolom lagi tadi seperti tadi. Jadi kita akan hitung determinan variabel Y-nya dengan pola yang sama. A1-nya kita kalikan dengan D2 kali C3, ditambah lagi dengan D1 kali C2 kali A3, ditambah lagi dengan C1 kali A2 kali D3.
lalu dikurangi dengan A3 kali D2 kali C1, dikurangi lagi dengan D3 kali C2 kali A1, dikurangi lagi dengan C3 kali A2 kali D1. Nah, itu dia nilai DY. Lalu yang terakhir kita akan hitung DZ-nya, determinan variabel Z. Caranya masih sama, bedanya adalah yang kita ganti sekarang adalah variabel Z-nya. Variabel Z tadi berada di sini tadi adalah C1, C2, C3. Ganti dengan bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu D1, D2, D3. Caranya masih sama. Kopikan dua kolom di depan, pastekan di belakang. Jadi kita copy pastekan dua kolom di depan ke belakang. Setelah kita punya susunan 5 kolom begini, baru kita hitung lagi determinan variabel Z-nya, seperti pola yang tadi. Perhatikan garis berwarna merah, berarti kita akan kalikan A1 kali B2 kali D3, ditambah lagi dengan B1 kali D2 kali A3, lalu ditambah lagi dengan D1 kali A2 kali B3, lalu dikurangi dengan A3 kali B2 kali D1, lalu dikurangi lagi dengan B3 kali D2 kali A1, lalu dikurangi lagi dengan D3 kali A2 kali B1. Nah, setelah kita punya DX, DY, dan DZ, baru kita akan menghitung berapakah nilai X, Y, dan Z-nya dengan cara seperti ini. X-nya adalah DX per D. DX yang kita dapat tadi dibagi dengan D. Lalu Y-nya adalah DY per D. Dan yang terakhir Z-nya adalah DZ per D. Sehingga kita akan punya himpunan penyelesaian dalam bentuk X, Y, Z. Nah, yuk kita lihat contoh soalnya. Karena dengan memperhatikan contoh soal, baru kita akan paham bagaimana cara penggunaannya. Jangan di-skip ya, agar kamu benar-benar paham dengan materi ini. Soal untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Dan sistem persamaan linear 3 variabel yang diberikan adalah seperti ini. X minus Y minus Z sama dengan 0 sebagai persamaan pertama. Lalu ada 2X plus Y minus 3Z sama dengan 10 sebagai persamaan kedua. Terus ada 4X plus 3Y plus Z sama dengan 16 sebagai persamaan ketiga. Kita diminta menyelesaikan sistem ini, sistem persamaan linear 3 variabel ini, menggunakan metode determinan. Nah, kita akan coba. Nah, untuk menggunakan metode determinan, yang harus kita lakukan mula-mula adalah mengambil koefisien dari persamaan kita ini. Di persamaan pertama, kita punya koefisiennya adalah 1, minus 1, minus 1. Nah, masukkan ini, susun ini sebagai matriks koefisien. Ini dia, 1, minus 1, minus 1. Lalu di persamaan kedua, kita punya koefisien adalah 2, plus 1, minus 3. Masukkan pula ini ke matriks koefisien di baris kedua, yaitu 2, 1, minus 3. Lalu di persamaan ketiga, kita punya koefisiennya 4, 3, plus 1. Masukkan pula ini ke matriks di baris ketiga, yaitu 4, 3, 1. Nah, sekarang kita sudah punya matriksnya. Dan di sebelah kanan, di ruas kanan sistem persamaan kita ini, kita punya angka 0, 10, 16. Ini akan kita gunakan nanti untuk menghitung determinan masing-masing variabel. Nah, sekarang kita sudah punya matriks koefisien namanya, yang disusun dengan mengambil koefisien dari setiap persamaan yang ada pada sistem persamaan linear 3 variabel kita. Kita sudah punya matriks koefisiennya. Nah, dari matriks koefisien ini kita akan menghitung berapakah nilai determinannya. Nah, untuk menghitung nilai determinan, pekerjaan kita adalah mengcopy pastekan dua kolom pertama. Dua kolom pertama kita pastekan di belakang. Jadi kita copy pastekan dua kolom pertama ke sebelah belakang, sehingga kita punya susunan angka sekarang terdiri dari 5 buah kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 3 buah baris, 1, 2, 3. Yang kita dapat tadi dengan cara mengcopy pastekan dua kolom pertama ke belakang. Nah, setelah kita punya ini, setelah kita punya susunan angka yang tadi dari 5 kolom tadi, baru kita akan hitung nilai determinannya menggunakan pola seperti garis yang sudah ada ini, ada garis merah, ada garis biru. Nah, garis merah menghubungkan diagonal yang pertama, menghubungkan satu dengan satu dengan satu, jadi 1 kali 1 kali 1. Lalu ditambah, ininya ada tambah loh ini. Nah, maka ini ditambah, ininya ditambah dengan garis merah kedua, menghubungkan minus 1 dengan 3 dengan 4, jadi minus 1, minus 3, minus kali 4. Lalu ada tambah lagi, ini dia tambahnya, ditambah lagi dengan garis merah ketiga, menghubungkan minus 1 dengan 2 dengan 3, jadi dia minus 1 dengan 2 dengan 3. Lalu ada garis berwarna biru di situ. Nah, yang biru punya kode di bawahnya negatif
Nanti di sini harus pakai negatif. Ini dia negatif. Terus garis biru pertama menghubungkan 4 dengan 1 dengan minus 1. 4 dengan 1 dengan minus 1. Lalu di garis biru kedua ada tanda minus lagi di sini. Dia minusnya. Minus dengan garis biru kedua menghubungkan 3 dengan minus 3 dengan 1. Ini dia minus 3 dengan 1. Lalu ada minus lagi. Minus inilah yang ada di sini. Minus lagi. Minus garis biru ketiga menghubungkan 1 dengan 2 dengan minus 1. Ini 1. 2, 1 minus 1. Nah, perhatikan pola yang terjadi. Jadi ada diagonal utama, ada diagonal samping. Nah, setelah kita tuliskan angka-angka perkaliannya, baru kita akan hitung nilainya. 1 dikali 1 dikali 1 itu adalah 1. Terus minus 1 kali minus 3 kali 4 itu adalah 12. Terus min 1 kali 2 kali 3 itu adalah minus 6. Terus ada minus 4 dikali 1 dikali minus 1 itu adalah 4. Terus ada minus 3 dikali minus 3 dikali 1 itu adalah 9. Terus ada minus 1 dikali 2 dikali minus 1 itu adalah 2. Nah, itu nilainya 1 ditambah 12 dikurang 1 ditambah 4 ditambah 9. Jadi kita punya nilai D. Nilai determinan utama kita adalah determinan variabel X yang akan kita singkat dengan dx, yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel X. Koefisien variabel X itu pada matriks utama kita tadi itu berada di sini. Dia berada di kolom yang pertama. Di kolom pertama itu tadi adalah koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan yang berada di ruas kanan. Tadi kita sudah tandai bahwa bilangan yang ada di ruas kanan itu adalah 0, 10, 16. Ini dia. Jadi yang kolom pertama sudah kita ganti dengan 0, 10, 16. Kita akan menghitung determinan dari matriks ini. Caranya sama dengan tadi. Dua kolom yang ada di depan, dua kolom pertama, kita kopikan, pastekan di belakang. Nah, sehingga kita punya susunan 5 kolom lagi seperti tadi dengan 3 baris, sama dengan tadi. Nah, caranya juga sama dengan yang tadi, dengan determinan utama, caranya sama. Kita akan mengalihkan diagonal utama dikurangi dengan perkalian pada diagonal samping. Diagonal utamanya menghubungkan 0 dengan 1 dengan 1. Ini dia 0 dikali 1 dikali 1. Lalu ditambah dengan minus 1 kali minus 3 kali 16. Minus 1 kali minus 3 kali 16. Lalu ditambah lagi tadi dengan minus 1 kali 10 kali 3. Minus 1 kali 10 kali 3. Lalu kita akan mengurang dengan diagonal samping. Hati-hati ya dengan kurangnya. Nah, ininya dikurang. Dikurang dengan 16 kali 1 kali minus 1. Ini dia 16 kali 1 kali minus 1. Lalu dikurang lagi. Dikurang lagi dengan 3 kali min 3 kali 0. Ini dia 3 kali min 3 kali 0. Lalu dikurang lagi. Ininya kurang lagi nih. Dikurang lagi dengan 1 kali 10 kali minus 1. 1 kali 10, ini paling ujung ini 10, dikali minus 1-nya ada di bawah. Nah, setelah kita tuliskan perkalian angka-angkanya, baru kita hitung nilainya berapa. 0 dikali 1 dikali 1 itu adalah 0. Berarti suku pertamanya adalah 0. Lalu min 1 dikali min 3 dikali 16 itu adalah 48. 48. Lalu ada min 1 dikali 10 dikali 3 itu adalah minus 30. Minus 30. Lalu ada min 16 tambah 1 kurang 1. Berarti itu adalah plus 16. Plus 16. Lalu ada minus 3 kali minus 3 kali 0 ditambah dengan 0. Dan suku terakhir adalah min 1 kali 10 kali min 1. Itu adalah 10. Baru kita hitung nilainya. 48 dikurang 30 ditambah 16 ditambah 10. Maka nilainya adalah 44. Jadi kita punya nilai dx. Determinan variabel X-nya adalah hitung determinan variabel Y yang akan kita singkat dengan DY, yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel Y. Koefisien variabel Y itu adalah koefisien yang berada di tengah sini tadi. Yang berada di tengah sini tadi koefisien variabel Y. Kita ganti dengan bilangan-bilangan yang berada di ruas kanan, yaitu 0, 10, 16 tadi. Ini dia 0, 10, 16-nya sudah kita jadikan pengganti koefisien-koefisien variabel Y kita tadi. Nah, setelah kita punya matriksnya, pekerjaan kita berikutnya adalah copy pastekan dua kolom pertama ke belakang. Nah, itu pekerjaan berikutnya. Setelah kita copy pastekan, baru kita akan hitung determinan variabel Y-nya atau DY-nya dengan pola yang sama dengan tadi, mengalihkan diagonal utamanya. Nah, kita akan kalikan. Berarti kita akan mengalihkan 1 dengan 10, 1
1 dengan 10 dengan 1, ini dia 1 kali 10 kali 1. Terus 0 dengan minus 3 dengan 4, ini dia 0 minus 3 dengan 4. Terus minus 1 dikali 2 dikali 16, ini dia minus 1 dikali 2 dikali 16. Terus kita akan kalikan diagonal sampingnya, tapi hati-hati tandanya harus kurang. Kita kurang, ini dia kurang dengan diagonal samping 4 kali 10 kali minus 1, ini dia 4 kali 10 kali minus 1. Lalu dikurang lagi, kurang lagi dengan 16 kali min 3 kali 1, ini dia 16 kali min 3 kali 1. Lalu dikurang lagi, kurang lagi dengan 1 kali 2 kali 0, ini dia 1 kali 2 kali 0. Baru kita akan tuliskan hasilnya. Nah, hasil yang pertama 1 kali 10 kali 1 itu adalah 10. Tuliskan ini 10. Aduh, kenapa ini 10. Terus 0 kali min 3 kali 4, ini 0. Terus min 1 kali 2 kali 16, min 32. Min 32. Tunggu. Min 32. Terus min 4 kali 10 kali min 1 plus 40. Terus min 3 kali min 10 kali min 1 kali min 16. Min 16 kali min 3 kali 1. 48. Terus suku yang terakhir ada perkalian 0, ini adalah 0. Baru kita jumlahkan 10 ditambah 0 dikurang 32 ditambah 40 ditambah 48. 898 dikurang 32, ini adalah 66. Berarti kita punya DI. Berikutnya kita akan menghitung determinan variabel Z-nya yang akan kita singkat dengan DZ, yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien-koefisien variabel Z. Koefisien variabel Z itu tadi berada di kolom ketiga. Kita ganti dengan bilangan-bilangan yang berada di ruas kanan, yaitu 0, 10, 16. Ini dia 0, 10, 16 kita tadi sudah kita jadikan pengganti koefisien variabel Z-nya. Nah, untuk matriks yang ini kita akan lakukan yang sama, copy paste-kan 2 kolom di depan ke belakang, 1 min 1 2 1 4 3-nya kita kopikan ke belakang, kita copy paste ke belakang. Nah, itu pekerjaan kita. Nah, setelah selesai kita copy paste ke belakang, baru kita akan hitung determinan variabel Z-nya dengan pola yang sama dengan tadi. Kita akan kalikan 1 dengan 16, 1 kali 1 kali 16, ini dia 1 kali 1 kali 16, terus min 1 kali 10 kali 4, ini dia min 1 kali 10 kali 4, terus 0 dikali 2 dikali 3, di 0 dikali 2 dikali 3. Lalu kita kurang. Sama persis dengan tadi caranya, kita kurang nih dia, kita kurang dengan 4 kali 1 kali 0, ini dia 4 kali 1 kali 0, terus dikurang lagi dengan 3 kali 10 kali 1, nih dia 3 kali 10 kali 1, terus dikurang lagi dengan diagonal berikutnya 16 kali 2 kali minus 1, ini dia 16 kali 2 kali minus 1. Baru kita hitung hasilnya, 1 kali 1 kali 16 itu 16. Terus min 1 kali 10 kali 4, ini minus 40. Terus 0 kali 2 kali 3, ini 0 disuku ke 3. Terus ada min 4 kali 1 kali 0, ada 0 lagi, berarti ini 0 lagi. Terus ada min 3 kali 10 kali 1, ini min 30, minus 30. Terus ada min 16 kali 2 kali min 1, itu plus 32. Plus 32. Baru kita hitung nilainya. 16 kurang 40 tambah 0 minus 30 plus 32. Itu adalah minus 22. Minus 22. Berarti kita punya DZ-nya, DZ dari SPLTV kita tadi adalah sudah punya DX, kita punya DY, DX kita sudah punya, DY sudah punya, DZ juga sudah punya. Tinggal menghitung X, Y, dan Z-nya menggunakan rumus seperti ini. X itu adalah DX per D, Y-nya adalah DY per D, dan Z-nya adalah DZ per D. Nah, maka kita punya nilainya masing-masing. Kita punya X-nya adalah DX kita tadi 44 dibagi dengan 22, 44 dibagi 22 itu adalah 2. Maka ini hasilnya adalah 2, berarti X-nya adalah 2. Y-nya adalah DY dibagi dengan D. DY kita tadi 66, D kita 22. 66 dibagi 22 itu adalah 3. Terus Z-nya adalah DZ per D. DZ kita tadi yang terakhir kita dapat adalah minus 22. Dan D kita 22, maka Z kita adalah min 22 per 22 itu adalah minus 1. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z 2, 3, minus 1. Nah, itu dia cara menyelesaikan persamaan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan cara determinan.